Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Amira Faradiba dengan NIM 2019 1050 1065 dari kelas A. Saya berasal dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Halo, bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan ketahanan pangan dan food estate terhadap perencanaan tata ruang. Table of content atau isi dari presentasi kali ini, yang pertama saya akan membahas mengenai ketahanan pangan, yang kedua saya akan membahas mengenai food estate, dan yang ketiga saya akan membahas mengenai keterkaitan antara ketahanan pangan dan food estate terhadap proses perencanaan tata ruang. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai ketahanan pangan. Apa sih ketahanan pangan itu? Ketahanan pangan memiliki definisi atau pengertian yang sangat bervariasi. Namun, umumnya pengertian atau definisi dari ketahanan pangan mengacu dari Bank Dunia pada tahun 1986 dan Maxwell serta Frankenberger pada tahun 1992. Ketahanan pangan merupakan akses semua orang setiap saat pada pangan yang cukup untuk hidup yang lebih sehat. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan. Di Indonesia, ketahanan pangan sering diidentifikasikan dengan beras, karena beras atau merupakan jenis pangan ini merupakan makanan utama atau makanan pokok bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Beras juga merupakan sumber utama pemenuhan gizi yang meliputi kalori, protein, lemak, serta vitamin. Dengan pertimbangan pentingnya beras tersebut, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan, terutama yang bersumber dari peningkatan produksi dalam negeri. Pertimbangan tersebut semakin menjadi penting bagi Indonesia karena jumlah penduduknya semakin besar, dengan sebaran penduduk yang luas serta cakupan geografis yang tersebar. Untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, Indonesia memerlukan ketersediaan pangan dalam jumlah yang mencukupi, yang memenuhi kecukupan konsumsi maupun stok nasional yang cukup sesuai dengan persyaratan operasional logistik yang luas dan tersebar, sehingga Indonesia harus menjaga ketahanan pangannya. Sistem ketahanan pangan di Indonesia secara komprehensif meliputi 4 subbab, yaitu yang pertama, ketersediaan pangan dalam jumlah dan jenis yang cukup untuk seluruh penduduk. Yang kedua, distribusi pangan yang lancar serta merata. Yang ketiga, yaitu konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang. Dan yang keempat, yaitu status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya menyangkut soal produksi, distribusi, dan penyediaan pangan di tingkat makro atau nasional serta regional, akan tetapi juga menyangkut aspek mikro seperti akses pangan di tingkat rumah tangga dan individu serta status gizi anggota rumah tangga, terutama untuk anak-anak serta ibu hamil dari rumah tangga miskin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai food estate. Apa sih food estate itu? Food estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegritas, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan dalam suatu kawasan lahan yang sangat luas. Tujuan dari food estate yaitu untuk meningkatkan ketahanan pangan negara dengan memanfaatkan suatu lahan yang luas di suatu daerah. Dengan kata lain, food estate merupakan salah satu program dari ketahanan pangan yang direncanakan oleh pemerintah. Dasar hukum yang melandasi adanya food estate ada 3. Yang pertama yaitu dari Peraturan Menteri Pertanian. Yang pertama yaitu nomor 41 yang menjelaskan mengenai pedoman perencanaan pembangunan pertanian berbasis e-planning. Dan yang nomor 2 yaitu Peraturan Menteri Pertanian nomor 43 tentang Organisasi dan Tata Kerja Menteri Pertanian. Selanjutnya yaitu Peraturan Presiden.
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 membahas mengenai usaha budidaya tanaman. Dan yang terakhir yaitu Peraturan Menteri LHK. Peraturan Menteri LHK Nomor 24 membahas mengenai penyediaan kawasan hutan untuk pembangunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan food estate yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu ada penerapan PLG di Kalimantan Tengah. Program food estate sudah pernah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah yang dikenal dengan PLG. Kebijakan ini diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995. Sayangnya, proyek tersebut dinilai gagal dan diberhentikan oleh Presiden Habibie melalui Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998 tentang Pedoman Umum Perencanaan dan Pengelolaan Kawasan Pengembangan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999. Selanjutnya ada MIFI di Merauke, Papua. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ide untuk mengembangkan food estate kembali muncul dan diwacanakan melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate atau MIFI yang disahkan pada 11 Agustus 2010 oleh Kementerian Pertanian. Berdasarkan rancangan besar oleh pemerintah saat itu, pengembangan ini menyasar untuk menghasilkan produk pangan dan biofuel baik untuk pasar domestik maupun internasional sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang komprehensif. Selanjutnya, penerapan food estate yang ada di Indonesia yaitu DKV di Bulungan, Kalimantan Utara. DKV di Bulungan mengalami nasib yang serupa. Mengutip dari Setio dan Eli dalam penelitian mengenai masalah peningkatan produksi padi melalui proyek food estate di Bulungan tahun 2018, proyek tersebut tidak dapat dikatakan berjalan optimal karena telah 6 tahun program berjalan tidak ditemukan adanya hasil yang signifikan. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam DKV antara lain yaitu status lahannya belum clean and clear, peningkatan produksi yang terfokus pada padi, padahal peta mengenai kecocokan tanaman padi belum tersedia, sehingga menjadi rendahnya produktivitas serta infrastruktur yang tidak memadai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dampak dari perealisasian produk food estate. Yang pertama yaitu adanya dampak dari pengembangan MIFI. Seperti yang kita ketahui, lahan Indonesia untuk dialokasikan menjadi lahan pertanian ini sangat terbatas. Sehingga sekitar 500 lahan pertanian yang direncanakan untuk program food estate ini berasal dari wilayah hutan atau konferensi hutan. Sehingga hal ini menyebabkan dapat menghilangkan keanekaragaman hayati serta fauna-fauna yang berada di hutan tersebut. Selanjutnya yaitu dampak dari lahan bekas LPG. Seperti yang kita ketahui, LPG yang berada di Kalimantan Tengah ini berdiri di atas lahan gambut. Dan lahan gambut tersebut telah terbakar sehingga mengalami kerusakan dan tidak dapat pulih kembali. Sehingga hal ini tentunya memberikan efek samping yang sangat negatif bagi alam yang ada di Kalimantan Tengah. Hal ini menyebabkan lahan tersebut tidak dapat dialokasikan menjadi apapun termasuk lahan pertanian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai DKV di Bulungan. Seperti yang kita ketahui bahwa DKV di Bulungan ini berdiri di atas lahan yang belum clean and clear, serta peningkatan produksi DKV ini hanya berfokus pada padi. Padahal peta yang menjelaskan mengenai kecocokan tanaman padi dengan lahan yang ada di sana belum tersedia. Selain itu, DKV ini juga menghasilkan produktivitas yang sangat rendah karena
karena infrastruktur yang ada di sana belum memadai dan tidak secanggih saat ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara food estate dan ketahanan pangan terhadap perencanaan tata ruang. Yang pertama yaitu penyediaan lahan khusus pengembangan food estate. Food estate merupakan salah satu program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan. Dapat diketahui bahwa food estate sangatlah memiliki peran yang sangat penting dalam mensejahterakan masyarakat Indonesia, sehingga perlu diberikan lahan khusus untuk menerapkan food estate. Hal ini menekankan kemungkinan adanya penggunaan lahan secara sembarangan untuk dijadikan media food estate, serta peruntukan lahan yang tidak sesuai perencanaannya tentunya akan memberikan dampak negatif baik bagi alam dan juga kehidupan sosial. Selanjutnya yaitu keterkaitan antara food estate dan ketahanan pangan terhadap proses perencanaan tata ruang. Yang kedua yaitu pemulihan kawasan yang rusak akibat food estate. Seperti yang telah dibahas pada dampak akibat adanya food estate, nyatanya dampak dari adanya penerapan food estate sangatlah memberikan efek negatif, baik bagi manusia dan juga bagi alam. Seperti contoh, akibat adanya pengembangan MIFI di kawasan hutan lindung menyebabkan kerusakan alam serta hilangnya keanekaragaman hayati. Hal ini bisa diatasi dengan melakukan reboisasi sehingga akan tumbuh ekosistem baru secara alamiah. Dan tak lupa untuk memberikan sanksi bagi para pendiri lahan di tempat yang tidak seharusnya agar mereka jera dan tidak akan ada kasus yang terulang. Yang ketiga yaitu penerapan kebijakan lahan tidak terbangun guna ketahanan pangan. Adanya pembangunan di lahan yang tidak sesuai peruntukannya tentunya memberikan efek negatif. Hal ini sudah dicontohkan dengan adanya MIFI menyebabkan kerusakan alam dan kehilangan keanekaragaman hayati. Sehingga perlu diterapkannya kebijakan agar tidak menggunakan lahan apalagi lahan yang sudah tergabung dalam LP2B. LP2B merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang merupakan bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Karena lahan tersebut telah dilindungi oleh pemerintah. Perwujudan kebijakan ini juga memberikan dampak positif agar lahan yang diperuntukkan sebagai perwujudan ketahanan pangan juga dapat terjaga. Selanjutnya yaitu upaya penerapan food estate yang sustainable. Banyaknya contoh efek samping negatif dari adanya penerapan food estate seharusnya memberikan pukulan untuk merevisi bagaimana sistem pemerintahan yang kita jalani saat ini. Sistem pemerintahan sustainable merupakan salah satu solusi agar pertanian di Indonesia ini tidak memberikan efek samping baik bagi manusia maupun bagi alam, sehingga efek samping yang sudah ada sebelumnya tidak akan terulang kembali, sehingga ketahanan pangan yang ada di Indonesia tetap terjaga tanpa mengorbankan kondisi alam. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata, penyampaian informasi, dan lain-lain. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.